Pembahasan yang selanjutnya mengenai perencanaan PPh pasal 23, yaitu mengenai objeknya atau penghasilan apa saja yang dikenakan PPh pasal 23. Jika kita lihat, sebenarnya sebagian besarnya itu PP pasal 23 atas jasa. Makanya di awal dikatakan PPh pasal 23 itu identik dengan jasa. Namun sebenarnya bukan hanya jasa, tapi ada juga objek yang lain. Di antaranya yang pertama ada dividen, ada bunga, baik itu yang premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang. Ketiga, royalti. Yang keempat, hadiah, penghargaan bonus, dan sejenisnya. Selain yang telah dipotong pajak penghasilan, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggaraan kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Yang kelima, sewa dan penghasilan lain. Tetapi harus saya garis bawahi di sini yang tidak dikenakan ini kecuali yang tidak dipotong oleh PPh pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh atau PP final. Yang keenam adalah imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang PPh. Nah, ini yang jadi objek. Nah, yang namanya objek yang dikenakan PP pasal 23 kita harus membedakan. Karena ada yang termasuk ke dalam objek PPh pasal 23, tapi kadang juga bisa menjadi final. Gitu ya. Makanya dalam hal ini kita harus mengetahui mana yang termasuk PPh 4 ayat 2 dan mana yang 23 dan mana yang 21. Jadi penghasilan ini harus bisa membedakan objek PPh 23, PPh 21, dan PPh 4 ayat 2. Ya. Contohnya misalkan dividen. Nah, kapan itu dividen PPh 23? Kapan itu dividen PPh 4 ayat 2? Nah, ya. PPh 23 atau PPh 4 ayat 2. Nah, itu harus diketahui. Kemudian sewa juga sama ya. Mana yang sewa termasuk objek PPh 23, mana yang termasuk sewa yang termasuk 4 ayat 2. Jadi kalau sewa 4 ayat 2 itu adalah sewa untuk tanah dan bangunan. Nah, contohnya seperti itu. Harus bisa membedakan. Kenapa? Karena jangan dilihat dari, oh saya dapat dividen nih, oh saya dapat penghasilan dari sewa nih, maka 23. Ya, tidak serta-merta seperti itu. Gitu ya. Selanjutnya ketika misalkan dapat sewa. Nah, sewa apa dulu nih? Gitu kan. Apakah sewa tanah dan bangunan atau sewa yang lain, misalkan kendaraan, mesin, dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Karena dalam kontrak itu biasanya tidak spesifik pajak yang harus dibayar. Hanya saja di dalam kontrak biasanya disebutkan kewajiban perpajakan dilakukan oleh pihak kedua misalkan. Biasanya secara umum tentang pembayaran pajak. Oleh karenanya staf pajak, kemudian staf accounting, atau semua yang memiliki pengetahuan tentang ini harus mengingatkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya adalah penjelasan.
ya, penjelasan tentang objek PPH pasal 23. Jadi di sini di PMK nomor 141 tahun 2015 itu ada rincian jasa yang dikenakan PPH 23. Nah, dari rincian jasa yang dikenakan PPH pasal 23 ini, sebagian besar jasa itu dikenakan pajak. Jadi pajak yang ada di jasa yang ada di Indonesia itu sudah dirincikan oleh Fiskus, dan di sini terdapat 62 jasa. Bahkan ada juga di luar ini juga ditentukan kemudian. Seperti itu. Apa saja? Banyak ya, ada 62 jasa. Saya bacakan sebagian saja ya. Ada penilai, aktuaris, akuntansi, hukum, arsitektur, tata kota, desainer, pengeboran, kemudian tentang migas, ya, tentang bandara. Bandara itu adalah bandar udara. Kemudian penebang hutan, pengelola limbah, penyedia tenaga kerja, perantara atau maklar, ya. Kemudian perdagangan surat berharga negara, penitipan atau kustodian, dubbing, mixing, sarana promosi film, tentang software, pengelolaan website, internet, penyimpanan, data, dan lain sebagainya, instalasi, perawatan, listrik, dan lain sebagainya, perawatan kendaraan, maklun, penyelidikan, kemudian panitia, event, media massa, tentang hama, kebersihan, septic tank, pemeliharaan kolam, catering, freight forwarding, logistik, pengurusan dokumen, pengepakan, loading, laboratorium, parkir, penyondiran tanah, penyiapan pengolahan lahan, pembibitan, pemeliharaan tanaman, permanenan, pengelolaan hasil pertanian, dekorasi, pencetakan, penerjemahan, kemudian ekspedisi, pelayanan pelabuhan, kemudian pengangkutan pipa, penitipan anak, kursus, ngisi ATM, sertifikasi, survei, tester, dan jasa-jasa selain yang tersebut di atas, yang dibebankan apabila berasal dari APBN atau APBD. Nah, ada total 62 jasa yang dikenakan pajak. Dan rasa-rasanya semua jasa yang ada di Indonesia ini sudah menjadi objek karena sudah dimasukkan ke sini. Belum lagi nanti turunannya bisa dikaitkan ke atas. Misalkan editing video. Di editing video itu ada mixing sound misalkan. Nah, mixing sound itu termasuk ke dalam editing video, maka termasuk ke dalam jasa turunannya, begitu ya. Makanya dikarenakan banyaknya jasa yang menjadi objek, maka yang perlu diketahui adalah jasa yang tidak termasuk objek. Total ada 62 jasa yang diatur dalam PMK nomor 141 tahun 2015. Nah, kita akan kesulitan ketika harus menghafalkan ke 62 ini. Maka
cara singkatnya yaitu dengan mengetahui, memahami, dan apabila diperlukan menghafal apa saja jasa-jasa yang tidak termasuk ke dalam objek. Dan ini juga merupakan salah satu perencanaan pajak.